diberikan oleh ulama salafus soleh, padahal sudah jelas keberkahan serta manfaatnya lebih jauh dibandingkan dengan metode-metode zaman sekarang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman akan tiba masa di mana Al-Quran tinggal tulisannya, agama Islam tinggal sebutannya, dan masjid tinggal bangunannya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kitab ini bisa memberikan pemahaman kepada kita terhadap Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Karena Al-Quran dan hadis adalah dua pusaka yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk umatnya. Sebagaimana sabda beliau, aku wariskan dua pusaka untuk kalian. Apabila kalian memegang teguh keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan adanya karya yang saya kemukakan ini, mudah-mudahan memberikan jalan hikmah serta mukasyafah bagi orang-orang yang sekuat tenaganya ingin mendekatkan diri serta riyadhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan amal yang kita perbuat diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan raudhatul jannahnya kelak di yaumil akhir. Demikian sambutan dan muqaddimah dari Kanjeng Raden Aryo Kiai Haji Abdul Ghufron Al-Bantani. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan syukran jazil, terima kasih banyak kepada Kanjeng Pangeran Eko Yudi Prastowo Adi Nagoro yang telah menyampaikan sambutan muqaddimah daripada kitab Samawi. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara selanjutnya adalah tawasul yang akan dipimpin oleh guru besar kita, Pangeran Raden Aryo Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufron Al-Bantani Adi Nagoro. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mukuli inna rahmatan istiqomah, wa mukuli inna rahmatan istiqomah kitab samawi. Allah mukuli inna rahmatan seluruh para nabi, Allah mukuli inna rahmatan ya Nabi Adam alaihi wasallam. Allah mukuli inna rahmatan istiqomah jamaah, wa mukuli inna rahmatan samawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat, para diaku, inna rahmatan ya Allah, wa mukuli inna rahmatan wali-walinya Allah, wa mukuli inna rahmatan syai'an kulikinan, wa mukuli inna rahmatan Syekh Nawawi Al-Bantani, wa mukuli inna rahmatan Abu Yamam Armin Cibutu. Subhanallah, mukuli inna rahmatan ya Allah, wa mukuli inna rahmatan ulama, wa mukuli inna rahmatan ulama, wa mukuli inna rahmatan seluruh kerajaan negeri yang ada Allah. Subhanallah, mukuli inna rahmatan ya Allah, wa mukuli inna rahmatan istiqomah, wa mukuli inna rahmatan ulama, wa mukul hadaya inna rahmatan ya Allah. Subhanallah, Rabbana la ilaha illallah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, seluruh uang kuli inna rahmatan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Robbana kuli inna rahmatan Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi, uang kuli inna rahmatan Umar, ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku budaya dari Sabang sampai Merauke. Uang kuli inna rahmatan rakyat Indonesia. Wa mukul hati inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Allahumma qul inna rahmatan lintas agama. Wa mukul inna rahmatan Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Pancasila Merah Putih NKRI. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan dari kubur seluruh Jawa Timur, khususan dari kubur seluruh Jawa Tengah, khususan dari kubur seluruh Jawa Barat, khususan dari kubur seluruh Indonesia, khususan dari kubur seluruh dunia. Allah memberi inna rahmatan khusus para pahlawan Indonesia. Allahu Akbar. Inna rahmatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan Indonesia. Ya Allah, Indonesia sehat jasmani dan rohani. Allahumma sholli ala wa qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah. Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah wa qul inna rahmatan ulah tarekoh bagian asabadiyah wa qul inna rahmatan mursyid. Allahumma sholli ala sayyidina ya Al-Fatihah. Ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Unik Nusantara wa qul inna rahmatan barokah. Santri Unik putra putri jamaah Sanawikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, salawat genting samawi wa qul inna rahmatan al-Qur'an. Subhanallah ma qul inna rahmatan istiqomah. Allah ma qul inna rahmatan hidayah. Rabbana la ilaha illa Al-Fatihah. Ya Allah. Monggo kita lanjutin makalah yang keempat sekarang. Bab kelima, makalah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu. Bab kelima. Fa, ya, ba, ya, alif, nun, alif, lam, shin, ya, kha. Fi bayani syaikhi, menerangkan tentang guru. Wal muradu biqaulihi, annal mutakaffila bi ba'dil ilmi yanbaghi alla yuqbiha fi nafsil muta'allimi al-uluma allati
wara'ahu kamu'allimil lughati idh 'adathu taqbihu ilmil fiqhi wa mu'allimul fiqhi 'adathu taqbihu ilmil hadithi salu as-salihina waj'aluhu sura bainahum walidzalika qila ulama'ul zahiri zinatul ardi wal mulk wal ulama'ul batinu zinatus samai wal malakut faliya'lama al mutakallimu haddahu minad dini wa inna mawqi'ata minhu mawqi'al harsi fi tariqil hajji fa idza tajarrada al harisu lil harasati lam yakun min jumlatil hajji wal mutakallimu idza tajarrada lil munadhirati wal mudafa'ati wa lam yasluk tariqal akhirati wa lam yastaghil bi ta'ahudil qalbi wa salahihi lam yakun min jumlati ulama'id dini aslan wa laysa 'indal mutakallimi minad dini illa al-aqidatu allati syarakahu fiha sairul ulumi wa hiya min jumlati a'mali zahiril qalbi wal lisani wa innama yatamayyanu 'anil 'asi bi sun'atil mujadalati wal harasati fa amma ma'rifatullahi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa jami'i ma asyarna ilaihi fi ilmil mukashafati fala yahsulu min ilmil kalami bal yakadu ayyakuna al kalamu hijaban alaihi wa mani'an anhu. Yang dimaksud dengan makalah tersebut, sesungguhnya gurulah yang menanggung sebagian ilmu, dan hendaklah bagi yang ditanggung atau murid tidak menghinakan ilmu di belakangnya, seperti pelajaran bahasa yang pada dasarnya menjelekkan ilmu fikih. Begitu juga pelajar fikih yang menghinakan ilmu hadis. Oleh karena itu, bertanyalah kalian semua kepada orang-orang yang soleh, dan jadikanlah pertanyaanmu sebagai musyawarah di antara mereka. Dikatakan ulama zahir adalah yang menghiasi bumi dan kerajaan, sedangkan ulama batin sebagai perhiasan langit dan alam malakut. Dan hendaknya bagi orang yang berbicara
mengetahui batasan agama, seperti halnya penjaga, hendaklah ia mengetahui hal yang dijaga. Mutakallim harus menghindari persengketaan dan saling menuduh yang keseluruhannya dapat menghalangi menuju akhirat dan tidak terfokus pada perihal qalbu dan tidak tahu cara mengobatinya. Hal yang seperti itu bukanlah disebut ulama agama, dan tidaklah bagi mutakallim, yaitu agama, kecuali akidah yang menjadi syirkah dari seluruh ilmu, yang menjadi pekerjaan zahirnya qalbu dan lisan. Akan tetapi perbedaan yang demikian antara ilmu umum dengan perbuatan penolakan dan penjagaan, sedangkan ma'rifat baik sifat maupun af'alnya dan seluruhnya yang kami isyaratkan mengenai ilmu kasyaf tidak bisa diperoleh dengan cara ilmu kalam. Bahkan hampir-hampir saja ilmu kalam itu menjadi penghalang dan pencegah ilmu kasyaf dan wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mujahadah yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai permulaan petunjuk. Shadaqallahul adzim. Ini panjang yang muqalahnya, mungkin saya beri beberapa poin dulu yang saya substansikan. Jadi dari dua baris ini, anal mutakaffila bi ba'dil ilmi ini. Jadi intinya kita kalau sudah belajar ilmu, poin yang pertama, jangan sekali-kali menyepelekan ilmu lain. Jangan mentang-mentang kita ini ngaji kitab samawi, ngaji kitab tasawuf, akhirnya menyepelekan ilmu fikih. Yang belajar ilmu fikih menyepelekan ilmu hadis. Yang belajar ilmu hadis menyepelekan ilmu-ilmu lainnya. Jadi dalam metode ulama salafus soleh, seperti yang disampaikan oleh Pangeran Eko tadi, ulama salafus soleh itu kan batasannya adalah dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka itu mempunyai metode pengajaran ilmu agama. Dibikinlah 14 fan, 14 jurusan ilmu, dari mulai nahwu, shorof, tafsir, fikih, kemudian ulumul Qur'annya, tarikh, tajwid, tauhid, tasawuf dan lain sebagainya. Ada 14 pokoknya, sampai mantek balaghah itu. Nah, dari 14 fan ilmu itu memang sengaja oleh ulama-ulama dulu itu diberikan kepada umat manusia, tujuannya supaya kita ini paham tentang agama, baik secara lahiriah ataupun secara ruhaniyah. Nah, maka andai kata kita menyepelekan satu fan ilmu saja, berarti kita ini tidak menghargai rumusannya ulama salafus soleh. Maka tidak sedikit kadang-kadang ada orang yang sudah belajar ihya, belajar hikam, karena dia merasa sudah tinggi ilmunya seakan-akan tasawuf, menyepelekanlah ilmu fikih dan sebagainya. Di sini tidak boleh seperti itu. Maka kalau kita betul-betul ingin usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari rumusan ulama salafus soleh yang tercatat ada 14 fan ilmu itu harus sama-sama kita kaji. Walaupun sumbernya satu dari ilmu tauhid, tapi orang tidak bisa mencapai kepada ilmu tauhid tanpa ada fikihnya, tanpa ada tafsirnya, tanpa ada hadis dan lain sebagainya. Itu adalah substansi daripada maqalah ini. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh guru kita.